Oke. Bisa ini kan sharekan ini saya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ibu dan Bapak sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang di pelatihan menulis 10 hari menulis buku. Ini kita sangat padatkan waktunya sehingga insya Allah dalam 10 hari ke depan kita memiliki komitmen yang sama untuk bisa menghasilkan sebuah mahakarya. Tema hari ini kami sudah susun untuk kurikulum sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian bisa fokus kepada nanti ada beberapa challenge, ada beberapa tugasan-tugasan yang nantinya itu sebagai satu program yang kami rangkum sehingga dalam 10 hari ke depan Ibu dan Bapak sekalian bisa menghasilkan sebuah mahakarya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, di pertemuan yang pertama ini kita akan berbicara ya terkait dengan hal yang paling penting, yaitu bagaimana kita itu menentukan tema dan judul tulisan. Ini penting sekali, kenapa? Karena ketika kita bicara tentang sebuah buku, ya termasuk juga sebenarnya artikel, itu yang paling penting itu adalah tema apa yang akan kita tuliskan. Dan tentu saja nanti ada beberapa tips bagaimana memilih atau menentukan sebuah tema yang akan dijadikan atau yang akan kita jadikan sebuah buku. Demikian juga ketika tema sudah ditentukan, maka kemudian judul tulisan itu juga sangat menentukan. Baik, next slide. Nah, ketika bicara tentang tema dan juga judul tulisan, tentu saja yang paling penting adalah pilihan. Ya, banyak sekali pilihan yang kita bisa sangat mungkin kita kita eksplorasi, terutama terkait dengan bagaimana kita itu tema apa yang akan kita pilih, kemudian apakah dia bentuknya itu fiksi atau non fiksi, apakah dia nanti segmentasinya itu untuk remaja, untuk anak-anak, untuk orang dewasa atau untuk semua umur. Nah, ketika bicara tentang tema dengan judul, tentu saja kita harus pahami bahwa tema itu adalah gagasan pokok ya atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Jadi ide besar apa sebenarnya yang kita akan tulis dalam sebuah tulisan, baik itu artikel ataupun buku. Jadi kalau di training hari ini kita akan bicara tentang fokus kepada buku. Jadi tema besar apa yang akan kita tuliskan menjadi sebuah pembahasan utama dalam sebuah buku. Nah, ketika bicara tentang tema, berarti tema itu dia sangat global sekali. Kemudian kita breakdown lagi, dia menjadi sebuah topik atau gagasan. Nah, topik atau gagasan ini biasanya dia lebih detail dari sebuah tema utama. Artinya apa? Kurang jelas ya, padahal saya pikir sudah jelas sekali nih, sudah dekat nih. Baik, terima kasih Pak Agung untuk interupsinya. Saya coba lebih tekan lagi suara saya. Jadi kita bicara tentang ketika kita itu akan menulis sebuah buku, maka tentukan dulu temanya. Ya, kemudian setelah tema nanti ada topik. Nah, dari topik itulah nanti kita akan membuat sebuah judul. Dan tentu saja dalam proses penulisan nanti judul itu sangat mungkin untuk untuk mengalami sedikit perubahan-perubahan, terutama nanti kita lihat dari sisi kontennya. Oke, next slide. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah paham apa bedanya antara tema, kemudian topik, kemudian judul. Nah, kita lihat di gambar bahwa tema itu dia sangat besar. Ya, tema itu sangat besar, kemudian topik itu dia lebih detail, kemudian judul dia lebih spesifik lagi. Artinya, jadi dari sekarang dalam mindset kita berpikir tentang tema apa yang akan kita tulis. Nah, nanti kalau teman-teman semuanya sudah yakin, berarti kita nanti bisa skip, kita bisa lewat dan kita bisa lebih cepat lagi. Ya, jadi temanya itu apa yang akan kita tulis, kemudian yang kedua itu
topiknya itu apa dan nanti judulnya itu apa. Ya, jadi nanti kalau umpamanya bukunya itu dia lebih general, maka pilihan topik itu dia bisa menjadi subtema, ya, menjadi sebuah subtema. Baik, next slide yang berikutnya. Nah, ketika bicara tentang tema, tentu saja ada pilihan. Ya, ada pilihan. Jadi kami di sini sangat open sekali, ya, sangat terbuka. Apakah Ibu dan Bapak sekalian mau menulis fiksi atau mau menulis non fiksi atau gabungan dari keduanya yang disebut dengan faksi. Ini juga satu genre yang menarik. Kenapa? Karena kadang orang itu membaca tulisan-tulisan fiksi, tulisan-tulisan yang non fiksi itu kadang bosan. Umpamanya saya di bidang ekonomi syariah, kadang teman-teman itu kalau membaca tulisan ekonomi syariah itu kadang membosankan. Maka kemudian ada di sana gabungan antara fiksi dengan non fiksi yang disebut dengan faksi. Biasanya tulisan-tulisan faksi itu dia lebih populer. Pak Misno, mohon di-unmute, Pak Misno. Suaranya di-unmute semua. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika bicara tentang tema buku, ya, maka pastikan bahwa oke, saya mau fokus kepada yang non fiksi, fixed deal. Kemudian ini menarik juga, saya menyebutnya dengan rumpun ilmu kauliyah dengan kauniyah. Kenapa? Karena memang beberapa buku itu sangat mungkin, umpamanya teman-teman yang background-nya itu adalah diniyah atau keagamaan, itu cenderung kepada tulisan-tulisan yang sifatnya itu normatif. Saya menyebutnya dengan qauliyah. Sementara ada juga beberapa penulis itu yang dia akan fokus kepada yang sifatnya itu general. Saya menyebutnya dengan kauniyah, atau mungkin orang menyebutnya dengan ilmu-ilmu umum, gitu ya. Jadi antara ilmu agama dengan ilmu umum, ya, dan sangat mungkin untuk gabungan antara keduanya. Ini teori saya untuk menyebut bahwa qauliyah dengan kauniyah. Oke, next slide. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita akan membuat atau menentukan sebuah tema, itu adalah apa sebenarnya atau segmentasi seperti apa yang akan kita pilih. Nah, ya, sebelum kita bicara tentang segmentasi, tentu saja Ibu dan Bapak sekalian paham bahwa yang namanya fiksi itu adalah cerita buatan, dia sifatnya itu imajinatif, kemudian menggunakan juga bahasa-bahasa yang dia nyastra, ya, bahasa-bahasa yang dia kiasan, kemudian bahasa-bahasa yang memang ada permainan bahasa di situ. Ini juga kalau teman-teman yang suka nulis fiksi ini menarik sekali sebenarnya. Umpamanya ada tulisan ada umpamanya judul buku dan menjadi judul film itu Bulan Terbelah di Langit Eropa. Kemudian juga ada 99 cahaya, kalau tadi bulan terbelah di langit Amerika. Kemudian ada 99 cahaya di langit Eropa. Ya, Sparkling Love in Korea, dan macam-macam, banyak sekali. Jadi satu imajinasi yang memang sangat luar biasa, dan bisa jadi penulisnya itu belum pernah ke sana gitu ya, tapi dengan imajinasi yang tinggi sangat memungkinkan. Sedangkan non fiksi biasanya dia berdasarkan data, kemudian juga pasti di sana sifatnya dia itu informatif dan juga menggunakan bahasa yang lugas. Biasanya menggunakan sekarang ini pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu itu ada ejaan yang disempurnakan. Ini terutama untuk tulisan-tulisan yang sifatnya itu formal. Baik, next slide. Ibu dan Bapak sekalian, nah, setelah kita mengetahui, ya, tadi ada yang saya sebut rumpun ilmu. Ini sebenarnya untuk lebih memudahkan saja, ya, untuk teman-teman bahwa ini saya mau menulis tentang tema ini, kira-kira perspektif pakai apa ya? Apakah ilmu kauliyah, ilmu kauniyah, atau ilmu akliyah? Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak sekalian baru dengar, karena ini ya saya biasa memang tidak terlalu mengambil dari orang, tapi saya coba untuk mengeksplor diri saya sendiri, sehingga saya menyebutnya dengan ilmu kauliyah, kauniyah, dan akliyah. Ini untuk membedakan antara ilmu diniyah dengan ilmu agama. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya dikotomi ilmu. Hanya
objeknya saja. Oke, kalau objek qauliyah berarti bicara tentang objek pure murni agama. Sementara kauniyah dia terkait juga dengan ilmu pengetahuan dan alam semesta. Sedangkan akliyah dia terkait dengan pemikiran, ide, gagasan dan lain sebagainya. Sehingga saya membaginya menjadi lima atau 3 rumpun ini yang kemudian nanti menghasilkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Islamic Science in Islam. Oke, next slide. Yang berikutnya, ketika bicara tentang bidang ilmu, ini menarik juga ya penjelasan ini, jangan sampai teman-teman agak sedikit bingung ya. Ini saya mau menulis tentang apa nih gitu ya? Karena seorang penulis dia pasti akan melihat positioning nanti dari buku dia, termasuk juga nilai novelty. Apalagi di sini ada Dr. Daming ya, yang levelnya sudah sangat luar biasa. Ada Pak dosen Rohimat juga, ada yang lain juga. Otomatis ketika dia menulis sebuah buku, dia bukan buku yang ecek-ecek ya, tapi buku yang memang secara bahasanya itu epistemologi, dia memang memiliki posisi yang sudah jelas. Ini level agak tinggi sedikit. Oke, nggak apa-apa. Next slide yang berikutnya. Ini yang paling penting nih. Nah, teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi di akhir nanti kita ada challenge untuk menentukan sebuah tema, kemudian next challenge itu adalah membuat sebuah outline dari tema itu, maka pastikan bahwa tema yang kita pilih itu adalah bidang ilmu yang dikuasai. Ya, nah ini biasanya kadang ya terkait dengan latar belakang pendidikan, kadang juga terkait juga dengan keahlian, atau bisa jadi dari hobi, ya. Jadi ini pertimbangan dalam memilih tema, ya. Pertimbangan dalam memilih tema, jangan sampai umpamanya saya suka dengan umpamanya history, saya suka dengan sejarah, saya juga suka dengan filosofi, tapi kemudian ternyata kemudian juga keahlian ternyata tidak sampai di sana, sehingga sayang sekali. Kita pengen temanya bagus, jadi nanti kita akan juga diskusi terkait dengan tema kira-kira nanti masing-masing, karena pertemuan pertama ini masing-masing peserta itu harus sudah menentukan tema yang akan dipilih. Nanti akan dibantu oleh moderator dan juga tim di sini untuk menentukan dan menuliskan tema apa yang nanti diajukan, kemudian nanti saya akan approve. Oke, jadi yang paling penting adalah dalam memilih tema itu bidang ilmu yang dikuasai. Ya, ini melihat dari latar belakang pendidikan, kemudian juga keahlian. Dan yang kedua adalah hobi atau passion. Ini menarik sekali ya, kalau kita sudah rata-rata peserta seusia peserta semuanya itu udah nggak usah lah bicara tentang passion lagi, tapi bicara tentang sesuatu yang ketika saya menuliskan itu kok kayaknya enak banget gitu ya, kok kayaknya betul-betul merasuk ke dalam hati kita, sehingga kita langsung lancar aja menulis gitu, baik dari mulai nanti membuat outline-nya dan lain sebagainya ya. Jadi ini bicara tentang hobi dan passion, biasanya apa? Tema yang diminati dan nyaman untuk dielaborasi. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai karena kita pengen idealis kemudian membuat sebuah tema yang sangat sangat luar biasa gitu ya. Oke lah, kita mungkin pengen challenge gitu ya, pengen sesuatu yang baru, tapi saran saya untuk awal itu lebih baik kita menulis sesuatu yang tadi pertama bidang kita, kemudian juga hobi. Ya, saya suka aja ketika saya menulis tentang etnografi umpamanya, ketika saya menulis tentang satu etnis itu saya sangat suka. Demikian juga ketika saya menulis sebuah tema-tema sejarah itu juga saya sangat suka sekali. Kemudian sekarang juga tema-tema tentang psikologi populer itu juga saya sangat senang sekali, sehingga ketika saya menulis itu ya tidak ada beban. Ini yang paling penting teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ya apalagi ikut pelatihan ini kemudian menjadi satu beban. Aduh, belum apa-apa udah bicara tentang tugas, belum apa-apa sudah bicara tentang challenge dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi kita nikmati bersama pertemuan-pertemuan ini. Oke, yang ketiga adalah ya kadang orang itu memang sedikit pragmatis ya. Rata-rata mahasiswa itu nggak semuanya gitu ya. S1 dia biasanya nulis tesis nulis skripsi itu karena pengen cepat lulus jadi sarjana.
Nah, yang S2 pengen cepat lulus nulis tesis agar jadi master. Kemudian yang PhD juga pengen selesai disertasinya agar menjadi seorang dokter. Ya, pragmatis dalam tahapan tertentu masih diperbolehkan lah, masih ada toleransi di sana. Tapi kemudian ke depan ketika kita hanya mengandalkan pragmatisme ini, tentu saja ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, kemudian juga value dari tulisan kita juga kurang, dan akhirnya ya seperti ada beberapa penulis itu yang cenderung jadinya jadi industri yang tidak memiliki ruh, ya, tidak memiliki ruh. Padahal yang kita inginkan itu bukan hanya dia menghasilkan sebuah mahakarya, tetapi betul-betul dia memang betul-betul menulis itu dengan cinta. Oke, next slide. Ini yang paling penting juga. Nah, ini. Jadi tadi setelah kita tahu temanya, kita tahu saya mau menulis tentang tema ini karena saya suka dan sebagainya. Yang berikutnya adalah jangan lupa teman-teman semuanya, ketika kita itu akan membuat sebuah tulisan, segmentasi pembaca itu sangat-sangat penting sekali, ya. Kenapa? Karena nanti dia akan menentukan bahasa yang digunakan, kemudian juga nanti menentukan juga alur dari cara berpikir, atau mungkin bahasanya adalah kerangka berpikirnya dan sebagainya. Jadi apakah tulisan kita itu untuk anak-anak? Saya beberapa kali saya nulis buku juga The Amazing Stories of the Prophet Muhammad SAW, itu saya gunakan bahasa anak-anak, ya. Terus saya juga menulis cerita-cerita tentang anak juga, ada petualangan sang kutilang, kemudian juga ada cerita-cerita fable juga saya tulis juga, tapi saya coba untuk bagaimana agar saya menulis itu untuk anak-anak, gitu ya. Nah, ini segmentasinya. Kemudian remaja, buku saya terbaru yang di kertas sentuh tadi itu ada Road to Zawaj. Saya coba untuk mengelaborasi bahasa-bahasa yang memang biasa digunakan oleh remaja, sehingga kemudian muncullah Road to Zawaj itu. Yang lain ada sebenarnya yang saya dengan John Ru juga saya menulis di dapur buku itu, ya, penerbitnya dapur buku, judulnya itu Sekuler Lugue N. Itu juga jadi satu tema remaja yang sangat menarik, dan itu obsesi saya membuat sebuah series ideologi series itu dalam bentuk bahasa-bahasa yang sederhana untuk remaja. Nah, dewasa juga biasanya itu maksudnya adalah bahasa-bahasa yang terkait yang memang agak sedikit mungkin kadang ada muncul rasa bahasa, kadang juga ada sedikit sastranya, atau mungkin renungan-renungan yang memang tidak semuanya umur itu bisa membaca, dalam artian itu tidak memahami, ya. Contohnya ketika saya menulis terakhir itu tentang tulisan saya, antologi dengan teman-teman di Singapura itu tentang 12 purnama di bawah bayang-bayang corona. Nah, ada mungkin ya saya suka sih bahasa-bahasa seperti itu gitu ya, bahwa kita sudah melewati 12 purnama tetapi pandemi ini masih sangat luar biasa. Oke, kemudian juga pilihan pria dan wanita ini biasanya penulis, ya, penulis wanita itu dia biasanya memiliki satu kekhasan terutama dalam pilihan bahasanya. Saya sendiri biasanya belum pernah khusus kecuali saya menulis buku tentang tentang sahabiah, tentang anak putri-putri Nabi. Nah, itu memang saya arahkan untuk ke wanita, tapi bahasa saya pikir masih yang laki-laki pun masih bisa baca juga. Nah, atau mungkin kita mau ngambil semua umur atau komunitas spesifik. Ini juga komunitas spesifik juga menarik sekali. Kenapa? Karena memang saya umpamanya mau menulis untuk komunitas mungkin kita sebut saja umpamanya orang-orang tunawisma umpamanya, agar mereka itu suka baca atau mungkin bisa sharing pengalaman dan lain sebagainya. Ini sangat mungkin sekali. Komunitas spesifik juga banyak sekali, ya. Ketika umpamanya saya mau menulis untuk kalangan pesantren, tentu saja bahasa yang dipilih itu akan sangat berbeda dengan tulisan yang kemudian yang dibaca secara umum. Demikian juga nanti komunitas-komunitas yang
lainnya. Oke, next slide. Ini jangan lupa ya di segmentasi pembaca. Segmentasi pembaca ini akan mempengaruhi terhadap bahasa yang digunakan. Apakah dia menggunakan bahasa formal tadi ya, pedoman bahasa Indonesia, kemudian juga apakah dia mungkin pertengahan, semi formal, tidak terlalu formal tapi masih enak dibaca, atau mungkin bahasa-bahasa populer ya. Saya di buku You Are You itu saya menggunakan bahasa Lugue ya, karena memang pasaran saya itu adalah anak muda. Nanti eksplorasi dari bahasa saya juga menulis di Majelis Penulis blogspot.com. Teman-teman bisa buka di situ. Itu sudah ya lebih dari 10 tahun ya. Saya coba explore dengan nama yang berbeda, dengan sentuh yang berbeda, sehingga ternyata ya suka aja sih, enjoy aja. Saya kadang menggunakan kata penulis saya pakai Ibnu Muhammad, kadang pakai Abu Aisyah, kadang pakai Abdurrahman, kadang pakai Misno, karena saya punya style. Oke, kalau umpamanya Ibnu Muhammad ya, anaknya Muhammad gitu ya, Ibnu Muhammad itu, maka saya menggunakan bahasa yang memang bisa dipahami oleh remaja, terutama remaja-remaja yang dari pesantren, kemudian juga dari teman-teman yang di Rohis dan lain sebagainya. Jadi penggunaan bahasa ini sangat penting sekali. Biasanya kalau saya biasa ngedit skripsi, tesis gitu, jadi sangat hafal sekali nih, apakah lembab itu menggunakan P atau menggunakan B, kemudian apakah di mana itu dipisahkan, di mana tempat dengan kemudian waktu itu dipisahkan, untuk penulisannya, sampai penulisan yang harusnya italic, kemudian juga bahasa-bahasa yang harus disambungkan. Nah, itu kayaknya sudah hafal semuanya tuh. Jadi ngelihat sekilas, ngedit, saya kebetulan kalau di komputer itu sudah lebih dari 125 editor. Ya. Terakhir saya ngedit 2 buku dari Dr. Saifuddin, beliau lektor di Singapura. Nah, ini jadi jadi ya pengalaman luar biasa untuk mengedit gitu ya. Baik, last hampir terakhir penggunaan slide ini. Jadi nanti Ibu dan Bapak sekalian nanti bisa di next slide-nya. Silakan. Jadi ini pertimbangan juga untuk memilih judul. Kalau tadi ada tema, kemudian yang terakhir ini ada judul. Kenapa judul? Karena judul itu memang kadang sangat menentukan. Dia sangat menentukan, dan biasanya itu memang dia bisa di awal, kemudian nanti bisa diperbaiki, kemudian bahkan bisa di akhir. Contoh-contoh unik dari judul di next slide ya. Tapi sesuatu yang memang kadang tidak terfikirkan. Bukunya Tereli pulang, ada pergi, ada kau, ada macam-macam, hanya singkat-singkat saya saking banyaknya cerita menulis apa gitu ya. Jadi pulang, pergi, kemudian juga yang ringkas-ringkas saja gitu. Tapi kalau saya sendiri kadang suka juga judul-judul kalau dia fiksi ya. Kalau non fiksi ya lebih spesifik saja, singkat. Kemudian juga kalau saya biasanya dikaitkan dengan mata kuliah yang saya ampu. Kemudian kalau faksi juga biasanya itu dia pilihannya adalah yang mudah dipahami dan juga populer. Nah, slide terakhirnya ini ada beberapa contoh dari tulisan saya. Ini tulisan saya tahun 2008. Saya tulis tentang novel juga, kemudian ada semacam autobiografi, Hidayah Merah Darah. Kemudian kalau yang non fiksi ya buku saya yang terbaru itu di Salemba 4 itu ada Pengantar Bisnis Syariah, kemudian juga ada Hukum Bisnis Syariah, kemudian ada ini dengan teman di Malaysia. Di Malaysia ada sekitar 5 buku saya, ya, The Spirit of Writer, ini buku yang kedua. Kemudian yang terakhir itu The Shake of Time, itu juga terkait dengan lebih ke populer, tapi kemudian karena di sana jadi diterjemahkan ke bahasa Melayu. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau teman-teman ingin ya istilahnya nggak usah terlalu go internasional lah ya, go ke Asia saja dulu gitu ya. Ini sangat mungkin sekali. Kemudian buku saya dengan Dr. Sabri di Menggenggam Nusantara, terbitan Pustaka Gramedia, itu kita sedang ajukan untuk Kuala Lumpur untuk anugerah buku Kuala Lumpur. Mudah-mudahan bisa terima. Kemarin sebelumnya buku kita berdua juga di The Wisdom of Ulul Albab itu
dapat bronze untuk medali untuk anugerah buku di Malaysia sana. Ini juga menjadi hal yang cukup membanggakan karena ya kalau kita lihat Indonesia itu lebih produktif daripada Malaysia, terutama dari sisi penulisan bukunya, karena mereka kadang terlalu biasanya itu sangat rigid sehingga kemudian eksplorasi untuk elaborasinya masih kurang, malah termasuk juga jumlah mereka. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi itu sangat mungkin sekali. Saya dekat dengan grupnya Samudra Biru, Dr. Zahazan, itu sangat memungkinkan sekali. Oke. Jadi pertimbangannya tadi, ini contoh judul bukunya ya. Ada juga saya tulis ini judulnya saja sebenarnya agak sedikit melankolis gitu, tapi sebenarnya ini cerita tentang refleksi dari keprihatinan saya melihat Islam di Indonesia. Jadi air mata lelaki biasa itu sebenarnya melihat bagaimana kenapa ya umat Islam di Indonesia kok seperti ini gitu ya, dari mulai awal reformasi kemudian sampai sekarang ini. Tapi ceritanya memang saya buat mengalir, kemudian saya buat sedemikian rupa sehingga judulnya kok agak-agak melankolis ya gitu. Sementara perjalanan masih panjang, itu lebih banyak ke renungan-renungan juga saya kumpulkan sehingga menjadi sebuah ya ide dan gagasan saya, termasuk juga the art of seni dalam the art of life atau seni dalam menikmati hidup. Jadi kalau di komputer saya ada sekitar sekarang ini ada 201. Yang terakhir saya sedang project dengan teman dari Malaysia, judulnya itu dengan dari Singapura itu Key Performance Index of Muslim. Ini idenya itu waktu saya ngisi subuh di Masjid Al-Mutakin di Bogor Kota sana, kemudian ada yang bertanya, Pak, apa sebenarnya indikator dari seorang good Muslim gitu ya? Maka kemudian saya katakan ya banyak gitu. Salah satunya adalah A, B, C, D ini. Wah, ya udahlah, ini kayaknya sekalian jadi buku sangat menarik sekali juga gitu ya. Jadi nanti kita bisa kolaborasi juga ya. Jadi kita bukan hanya di pelatihan ini saja karena terlalu formal, terlalu baku sekali ketika hanya di pelatihan ini. Yang saya harapkan selesai dari pelatihan ini kita bisa masih communicating, keep in touch, kemudian kita sama-sama bisa menghasilkan sebuah mahakarya. Termasuk di sini tadi ada Pak Arofa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih terus berlanjut karena program kita untuk yang buku manajemen bisnis syariah itu kemarin saya sempat sakit masih belum berjalan. Oke, terakhir dari slide saya masih ada lagi. Oke, nah terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, dan kita akan lebih banyak ke diskusi, dan diskusi kita akan fokus kepada tema apa, nanti mohon dicatat Pak Ahmad, mungkin boleh dibantukan atau mungkin dari moderator. Jadi masing-masing peserta itu akan memberikan atau akan mengajukan ya 1 sampai 2 tema, kemudian bisa langsung ke judulnya juga, kemudian nanti kita akan tentukan untuk apa, untuk kedepannya. Nanti boleh diskusi dengan saya. Kalau temanya sudah jadi, judulnya sudah jadi, tinggal bisa langsung hari ini juga saya lihat outline-nya itu lebih di skip lebih cepat lagi. Jadi target untuk 10 hari saya yakin bisa lebih cepat lagi. Itu Mbak Ika, kita bisa diskusi lebih lebih akrab lah, terutama nanti kita akan absen dulu masing-masingnya. Umpamanya kita mulai dari yang di samping saya itu ada Ibu Wani. Kira-kira coba pikirkan tema apa yang akan tema dan juga judul, minimal ada 2 untuk dituliskan. Mungkin boleh juga ditulis di komen. Kemudian nanti ada Pak Agus Toha juga dipersilahkan untuk menentukan ya, kalau paling banyak itu 3. Nanti ada Ibu Retno juga, pastikan. Jadi kita kami sendiri tidak menutup untuk mau fiksi, mau non-fiksi, mau buku populer, mau buku kuliah, up to you semuanya. Ya, ada Mbak Rika juga, kemudian ada Pak Imad,
kemudian ada ini Ibu Eka kalau nggak salah ya, kemudian juga ada Pak Dr. Saharudin Daming, ada Muhammad Arofah, kemudian ada Ibu Nanik dan juga Pak Abah Ahmad Agung. Nah, kita akan absen satu-satu ya. Atau sebelum di absen mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya kita kasih waktu satu orang itu hanya 5 menit saja. Nanti kalau kurang boleh WA ke saya atau call ke saya. Oke, Oke. terima kasih. Baik, Bapak Misno, terima kasih atas pemberian materinya. Selanjutnya untuk sesi diskusi dan atau sesi pertanyaan dulu sebelum ke sesi diskusi dalam penentuan tema dan judul buku masing-masing peserta. Seperti itu. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dalam materi tersebut, silahkan angkat tangan. Pak Ahmad diturunkan dulu tangannya. Di low. Iya, Pak Ahmad, tangannya. Untuk para peserta, ya untuk para peserta silahkan di unmute mic-nya, kemudian silahkan yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Pertanyaannya. Oke, baik mungkin Pak Dr. Misno selain sambil menunggu pertanyaan dari peserta, kita tentukan diskusi mengenai penentuan tema dan judul buku untuk para peserta. Kira-kira apa nih yang bisa mereka buatkan? Masing-masing peserta minimal satu. Kalau misalkan sudah fix untuk temanya sudah yakin, maksimal 5. Nanti kita diskusikan tema-tema yang cocok untuk bisa dijadikan bahan naskah. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Agus Toha. Sudah ada pertanyaan dari Pak Agus Toha, Pak Dr. Misno. Ya, terima kasih. Pak Agus Toha akan membahas tentang empowering santri ya, santri berdaya. Ini menarik sekali. Di tahun lalu peserta pelatihan saya juga menulis tentang bagaimana menjadi seorang santri yang berdaya. Saya punya buku judulnya itu tahun 2008, judulnya itu Muslim Mandiri. Saya hanya membagi 3 saja. Jadi mandiri dalam beribadah, mandiri dalam berakidah, mandiri dalam bermuamalah, termasuk mandiri dalam keseharian yang sifatnya itu tadi muamalah yang keseharian itu ya yang sederhana gitu, dari mulai dia tidak mencoba untuk lebih bisa mandiri kehidupannya dari sisi psikologinya termasuk ekonominya. Jadi kalau mamanya dia sudah mulai dewasa, dia bisa mulai berbisnis. Nah, Pak Agus Toha silahkan di explore ya, dibuat semacam coretan. Nanti sebenarnya di pertemuan yang kedua itu ada beberapa tips atau triks untuk kita mengelaborasi dari ide gagasannya. Tapi saya pikir Pak Agus Toha sudah cukup. Jadi tentang Muslim berdaya. Nanti umpamanya judulnya kita mau ganti umpamanya menjadi super santri juga boleh juga. Nah, nanti tinggal tadi segmentasinya, yang mau baca siapa nih? Apakah santrinya, atau mungkin orang tua santri, atau mungkin ustadznya. Ya, saya pikir ini tentu saja yang baca adalah santri. Jadi kalau memang kita tulis super santri gitu ya, nanti gambarnya itu kayak mirip Superman gitu ya. Kemudian di situ pasti santri gitu, pakai sarung dan lain sebagainya, itu akan unik sekali. Artinya ini adalah buku motivasi kepada santri agar bahwa santri itu adalah the amazing person, amazing individual dan lain sebagainya. Oke, Bagus, boleh sambil ini ya, sambil coret-coret ya. Oke, terima kasih Pak. Syukron. Ya. Kemudian ini dari Ibu Wani Herlina Pak, beliau sudah mengajukan tema. Yang kedua dari Ibu Wani, living with depression. Living with depression. Hidup tanpa depresi atau memang hidup dengan depresi atau berkawan dengan depresi. Saya pernah ngisi
ibu-ibu yang kena penyakit bukan penyakit ya, artinya kena karunia dari Allah Subhanahu wa taala di kayak semacam kanker serviks gitu ya. Mereka menyebut diri mereka sebagai saya agak lupa nih, menyebutnya dengan endo superwoman atau apa gitu. Nah, mereka itu adalah perempuan-perempuan yang mohon maaf ketika datang bulan, ketika haid itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Mereka membuat sebuah komunitas, kemudian saya membuat pelatihan tentang menulisnya, dan salah satunya mereka mengatakan ya kita harus bersahabat dengan sakit ini. Ya, bersahabat dengan sakit ini. Cuman tadi bahasanya dari Bu Wina ini, apakah memang hidup dengan depresi dalam artian bagaimana kita itu hidup dengan segala tekanan, atau mungkin hidup tanpa depresi? Mungkin boleh dijelaskan kembali ya. Kalau mamanya hidup living with depression, saya pikir juga bagus juga dalam artian itu bagaimana kita itu hidup kemudian di bawah depresi itu bisa tekanan, bisa stres, mungkin bisa rasa penyakit yang tidak sembuh-sembuh, bahkan kalau tadi kayak endo woman itu mereka itu ya seumur hidup bahkan nggak bisa sembuh gitu, ketika haid sakit seumur hidup gitu, bahkan bukan cuma itu, nanti dengan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa lebih dispesifikan lagi. Kalau tulisannya betul berarti ya living with depression, berarti berdamai dengan depresi. Yaitu mungkin bisa menjadi satu contohnya. Nah, tinggal outline-nya nih, apakah kita nanti juga pilihan bahasa itu apakah menyebut penulis itu dengan saya sendiri gitu ya, atau mungkin dengan pihak ketiga, atau enaknya ya lebih fleksibel aja, saya sendiri umpamanya nih ya, saya kayak contoh umpamanya. Saya berbeda nih, ditulis nih biasanya nih gitu ya. Saya hadir di dunia berbeda dengan orang lain. Ketika orang lain hidup dengan keceriaan, kebahagiaan, kesempurnaan, saya hidup dengan segala kekurangan. Salah satu dari hal yang menurut saya kekurangan itu adalah bahwa saya memiliki tekanan-tekanan yang mungkin ketika orang lain yang merasakan, mereka itu tidak akan mampu. Tapi kemudian saya merasa bahwa justru ya hambatan ini itu adalah jembatan bagi saya, bahwa kekurangan ini adalah kelebihan bagi saya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar saya bisa hidup berdamai dengan depresi ini? Bagaimana saya bisa hidup melanjutkan kehidupan ini dengan segala tekanan yang ada? Saya yakin tekanan ini akan menjadi satu kekuatan luar biasa untuk saya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang paling penting kronologinya. Ya, kalau saya bayangkan itu kronologinya itu ya mulai dari mungkin berjalannya kehidupan secara normal, kemudian tiba-tiba mungkin terjadi satu peristiwa sehingga kemudian memunculkan depresi. Setiap lapisan depresi itu dituliskan secara detail. Nah, kemudian mungkin masa-masa terpuruknya juga dituliskan. Nah, kemudian setelah itu baru fase-fase kebangkitan. Ya, fase-fase dalam artian itu fase-fase untuk mulai menerima diri sendiri, kemudian juga untuk terus mengeksplor diri bahwa oke, saya memang punya kekurangan, tapi kekurangan saya ini itu atau tekanan-tekanan dalam hidup saya itu yang menjadikan seni, yang menjadikan hidup saya itu lebih berwarna, lebih coloring. Nah, ya. Itu menarik sekali sepertinya, living with depression. Next ya, nanti kita gantian. Nanti kalau yang nggak puas boleh bertanya. Ini terima kasih untuk Bagus Toha. Tinggal buat tadi outline-nya ya. Kemudian ada Ibu Nanik Armawati, akuntansi manajemen. Keren banget ini ya. Nah, Ibu Nanik yang paling gampang kalau saya bilang menulis buku ajar itu paling gampang. Kenapa? Karena Ibu cukup ambil 5 RPS dari berbagai kampus, usahakan kampus-kampus yang bonafit lah ya, Gunadarma, kemudian UI, kemudian mungkin IPB atau mungkin UGM dan lain sebagainya di mata kuliah akuntansi manajemen. Kemudian dari situ kemudian dielaborasi, kemudian kita pilih yang sesuai dengan sistematika yang menurut kita pribadi ya, karena ini kan novelty-nya adalah ide kita.
Jadi kalau mamanya dari semua RPS itu semuanya itu pasti dia ya idenya dari yang punya RPS. Tapi kalau gabungan dari semua itu oke, kayaknya lebih sistematis begini deh. Umpamanya saya ketika melihat, saya kebetulan ngajar di Veteran Jakarta, ketika melihat salah satu dari RPS metode penelitian, kok dia agak acluk-aclukan gitu, agak loncat-loncat gitu ya. Ini kayaknya nggak seperti ini deh. Kalau ide saya adalah 1, 2, 3 saya urutkan. Oke, jadi untuk Ibu Nanik boleh besok ya kumpulkan 5 RPS dari kampus terkemuka di mata kuliah akuntansi manajemen ya, kemudian nanti pilih ya, dikolaborasikan dari 5 itu, pilih 1 yang biasanya tuh agak mendekati dengan mata kuliah atau RPS yang kita ampu di kampus kita sendiri ya. Nggak mesti persis banget, tapi ya diusahakan dengan kampus sendiri itu 80 sampai 90%. Oke. Baik Pak Misno, ini ada Bu Retno, takutnya ke tenggelam dengan chatting yang lain. Selanjutnya Bu Retno, ini judulnya manajemen keuangan dan investasi Pak Dr. Misno. Judulnya belum ya. Judulnya belum. Terima kasih. Jadi untuk Ibu Retno, tema manajemen keuangan dan investasi ini sangat mungkin sekali tadi tidak jauh berbeda, sebaiknya sama dengan tema di atas atau ada pembeda, Bapak mohon masukannya. Ya, kalau menurut saya agak ya kita punya kekhasan gitu ya, walaupun biasanya itu kalau umpamanya apakah di manajemen keuangan itu langsung investasi atau kita tukar investasi dulu baru manajemen keuangan gitu ya, tapi secara umum itu adalah manajemen keuangan dan investasi. Jadi ada manajemen keuangan, ada manajemen investasi. Ya, ini memang dua hal yang biasanya itu gabungan dari dua mata kuliah. Tadi pertama manajemen keuangan sendiri nanti ada manajemen keuangan perusahaan yang besar, yang kecil gitu ya. Tapi ini dibahas secara umum. Kemudian manajemen investasi sendiri biasanya memang salah satu dari subnya. Kalau sekarang di beberapa kampus itu sudah menjadi bagian dari satu mata kuliah sendiri di manajemen investasi. Oke, sebaiknya sama dengan tema di atas atau ada pembeda. Kalau menurut saya judul itu tidak terlalu bermasalah, ya, tidak bermasalah. Yang penting adalah konten dari dari buku tersebut. Ya, jadi usahakan. Oke, sementara kita judulnya manajemen keuangan dan investasi. Tapi tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ambil 5 RPS dari kampus-kampus terkemuka, terutama di bidang manajemen keuangan, kemudian kita kolaborasikan, ya kolaborasi, kita aduk, kita pilih sesuai dengan ide kita yang mendekati dengan RPS di kampus kita. Nah, kemudian setelah itu baru nanti ini kayaknya ada yang kurang deh. Ini kayaknya sistematik itu seperti ini. Kemudian mungkin ada perlu tambahan yang mungkin sekarang lagi berkembang. Umpamanya mungkin nanti yang membedakan itu nanti ada manajemen keuangan. Kemudian juga mungkin ada kalau saya itu di investasi syariah itu juga sekarang itu ya nggak bisa dilepaskan juga. Jadi ada nilai novelty-nya. Nah, nilai novelty-nya. Nanti kalau bicara tentang referensi, itu nanti kita akan bicara di next berikutnya ketika sudah menjadi sebuah tulisan gitu ya. Jadi kalau referensi nggak usah dipikirkan dulu Ibu dan Bapak sekalian, karena biasanya kalau saya bicara tentang referensi itu di next step, di step berikutnya. Karena nanti kadang orang itu udah terjebak, aduh susah banget cari referensinya gitu ya. Padahal yang penting kita nulis dulu, jadi tema sudah ditentukan, kemudian nanti langsung besok bisa setoran di outline. Saya akan bicara tentang outline-nya. Kemudian menurut saya kayaknya kalau untuk manajemen keuangan itu bagusnya itu adalah ya 1, 2, 3 diurutkan. Oke, terima kasih. Nanti kita komunikasi lagi. Kemudian ada Pak Saharudin, tema filsafat. Luar biasa sekali ya. Filsafat itu sangat luas sekali, dan yang paling menarik itu buku yang saya baca adalah sampai saya baca hampir 5 kali itu Filsafat Hukum. Ya, apalagi nanti kalau biar Pak Daming tambah semangat, tambah ngaji, tambah soleh, Filsafat Hukum Islam itu juga sangat luar biasa. Tetapi yang menarik saya kali buku saya di Bintang Pustaka Madani di Jogja itu Falsafah Ekonomi Syariah. Kalau masih mau kait dengan hukum berarti Filsafat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah. Itu sangat menantang sekali dan nilai novelty-nya sangat tinggi, kemudian juga belum banyak yang menyentuh dan
kita ngaji lagi, kita belajar lagi. Itu tema tentang filsafat, tapi filsafatnya itu lebih ke arah yang praktis. Tapi kalau mau filsafat yang perbandingan antara timur dengan barat, itu juga sangat luar biasa sekali. Pak Daming mungkin boleh, Pak Dr. Daming boleh lebih spesifikan ya. Temanya oke, filsafat, kemudian topiknya atau judulnya mau filsafat apa nih? Apakah filsafat memang murni dia pemikiran, filsafat ketuhanan, atau mungkin filsafat yang lebih praktis, filsafat hukumnya, atau mungkin filsafat hukum Islamnya, atau mungkin filsafat dari hukum, ekonomi, dan bisnis syariah. Itu menjadi juga tema yang novelty-nya sangat luar biasa. Oke, kemudian tadi di akuntansi manajemen sudah Ahmad Agung, Pak Ahmad Agung. Dari Pak Ahmad Agung, Pak Dr. Misno, jangan lupa tuh. Oke, terima kasih. Ekonomi, koperasi, dan kewirausahaan. Wis, luar biasa sekali. Ini adalah tiga tema yang biasanya itu numpuk-numpuk jadi satu gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin ekonomi saja itu sudah luar biasa. Ekonomi itu ada makro, ada mikro gitu ya. Ada ekonomi kerakyatan, ada ekonomi Pancasila, ada ekonomi Islam, ada ekonomi ya mungkin sosialis, kapitalis dan sebagainya. Nah, kemudian koperasi. Pembahasan tentang koperasi itu sangat banyak sekali. Koperasi syariah itu juga cukup banyak sekali ya, sehingga tapi masih membuka ruang juga. Saya dengan Pak rahimahullah Pak Yazid dari Tazkiyah itu sudah bukunya hampir selesai, tapi keburu beliau meninggal, jadi belum diterbitkan tentang step by step mendirikan koperasi syariah. Kemudian kewirausahaan, ini salah satu dari kekhasan juga di kami di Institut Agama Islam Syahid, di mana Islamic Entrepreneurship, bahkan kami menyebutnya dengan Islamic Entrepreneurial University. Ini juga menjadi hal yang luar biasa. Buku saya ada 2 tentang kewirausahaan, satu terbitan dari Bumi Aksara, itu The Power of Islamic Entrepreneur. Nanti kalau mau boleh saya share, saya bagi gitu ya. Itu tahun 2014-an ya, The Power of Islamic Entrepreneur. Kemudian juga yang satunya lagi bicara tentang entrepreneur, kewirausahaan, tapi fokus di Nadir. Saya menyebutnya dengan Nadirpreneur. Nah ini, kalau menurut saya Abah ya boleh, apakah memang mau tiga-tiganya? Kalau tiga-tiganya berarti ya itu biasanya di buku yang untuk mahasiswa. Tapi saran saya sih mendingan satu dulu saja. Dan yang paling menarik tentu saja saya pikir kewirausahaan. Ya, jadi entrepreneur ini sangat sangat luar biasa, karena biasanya itu nilai novelty dari entrepreneur sendiri kadang definisi, kemudian juga cakupan, bahkan sulit membedakan antara jiwa entrepreneur dengan karakter dari entrepreneur. Nah ini saya yakin bisa. Nah tentu saja level Abah ini ya bukan hanya deskripsi, tapi dia sudah bisa membangun satu model untuk sebuah kewirausahaan atau wirausaha. Jadi wirausaha itu berarti dia dibangun dari sosok dari individu yang memiliki juga jiwa entrepreneur. Bagaimana membangun jiwa entrepreneur sampai how to start business. Nah itu bisa dirumuskan sehingga ya bukunya sangat qualified dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi Abah boleh pilih ya. Kalau saran saya sih fokus di kewirausahaan sepertinya. Kalau ekonomi juga, kalau mau di ekonomi boleh gitu ya. Tapi buku ekonomi itu terlalu banyak, kecuali ekonomi yang sekarang lebih tren, ekonomi kerakyatan atau mungkin ekonomi Pancasila atau ekonomi syariah itu juga menarik. Koperasi sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu ya. Tapi karena beberapa buku saya juga tentang koperasi itu cukup banyak dan sering dibahas, sehingga kemudian saya pikir ya kalau kita bandingkan tentu saja entrepreneur itu, kewirausahaan itu lebih challenging, lebih menantang. Oke, Pak Sarudin dari jawab ya. Filsafat, topik sejarah filsafat Yunani, Romawi, judul eksplorasi dan eksplorasi komprehensif di filsafat Yunani dan Romawi. Wih, baik, saya ingat sekali, saya baca bukunya Pak Hatta ya, Alam Pikiran Yunani. Itu memang sangat unik sekali, tapi
kalau bisa memang ada sentuhan-sentuhan baru dan juga ada riset-riset terbaru. Salah satu dari riset terbaru tentang pemikiran Yunani itu adalah bahwa pemikiran-pemikiran Yunani itu salah satunya adalah dibawa dari Greenland atau lebih tepatnya daratan besar, yaitu di Mesopotamia atau lebih tepatnya di Egypt atau di Mesir. Dan kita tahu bahwa di Mesir itu ada disebut dengan Al-Hakim atau Luqmanul Hakim, ya. Nah, ini menjadi satu stimulus kita untuk berpikir tentang bagaimana filsafat dari ketuhanan Romawi. Saya pikir karena saya juga suka filsafat juga, nanti kita bisa lihat dari sisi ininya, Pak Dr. Dameng. Kita lihat dari sisi struktur atau sistematika atau outline dari bukunya. Ya, karena bicara tentang sejarah, kemudian juga termasuk nanti ada tambahannya, yaitu dari sisi ininya, dari sisi implementasi dan juga actionnya, aksiologi dari filsafat Yunani saat ini itu seperti apa, terutama nanti terkait juga dengan Romawi, terkait dengan demokrasi, kemudian juga terkait juga dengan bagaimana pola-pola pemikiran Western yang memang banyak dipengaruhi oleh Yunani dan juga Romawi. Jadi ada eksplorasi dan eksplanasi. Oke. Ya, jadi ada eksplorasi, ada pemikiran-pemikirannya. Wah, ini kalau paling keren itu memang kalau sumbernya itu dia bukan hanya bahasa Indonesia ya, tetapi bisa tentu saja dari English, buku-buku bahasa Inggris, kemudian juga buku-buku kalau bisa dari bahasa yang aslinya, umpamanya baca umpamanya Republikanya Plato, kemudian juga mungkin juga baca De Demokratinya Aristoteles dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kita tunggu Pak Dr. Sahrudin Daming untuk outline-nya. Oke, next Pak Muhammad Arafah, Ekonomi Islam dan Bank Syariah, pengantar etika bisnis Islam, pemberdayaan zakat, Bank Syariah dan perkembangannya. Oke, ada dua, ekonomi syariah atau ekonomi Islam dan bank syariah. Bank sebenarnya menarik. Saya kemarin nulis buku tentang Introduction to Islamic Banking, dan ternyata memang masih banyak yang belum paham, terutama terkait dengan mekanisme dan juga diferensiasi antara bank konvensional dan bank syariah. Tapi itu masih bisa digunakan. Jadi temanya adalah ekonomi dan bisnis, ekonomi Islam dan bank syariah. Judulnya pengantar etika bisnis Islam. Yang kedua ada pemberdayaan zakat. Kemudian yang ketiga itu ada bank syariah dan perkembangannya. Kalau yang ketiga itu bukunya memang gampang sekali kita bisa tinggal searching, kita tinggal ambil dari beberapa jurnal, itu akan ketemu tuh bahwa ini persis sekali dengan buku saya di bank syariah dan juga perkembangannya. Saya dibantu dengan mahasiswa dari Tazkiyah. Kalau pemberdayaan zakat itu bukunya sudah sangat banyak. Saya sendiri dengan teman-teman dari IPB ini sedang menulis tentang empowering untuk, tapi bukan hanya zakat, tapi saya lebih ke Islamic Social Finance, ya, di dua, yaitu zakat dan perbankan. Zakat dengan wakaf. Jadi kita ambil model-model dari pemberdayaan. Jadi pemberdayaan zakat ini bukan hanya teoritis, tetapi aplikatif, ya, dari umpamanya kita ambil dari dompet duafa, kemudian juga di sini kalau di Bogor itu ada Baitul Ikhtiar, ada Baitul Tamkin Tazkiyah Madani, kemudian juga ada teman itu bikin buku tentang fikih tamkin, fikih pemberdayaan. Ini juga menjadi hal yang baru. Jadi kalau hanya pemberdayaan zakat kemudian dia teoritis, itu sangat sayang sekali. Berarti nanti di bagian akhirnya itu bicara tentang bagaimana model pemberdayaan yang memang sudah ada. Tapi saran saya sih kalau mamanya pakai zakat itu terlalu biasa, ya, kita ganti dengan istilah Islamic Social Finance. Itu lebih interesting dan lebih menarik. Terus kalau mamanya mau pakai etika bisnis, nggak usah pakai pengantar lah. Jadi kalau buku-buku pengantar itu biasanya hanya dibaca oleh buku S1 atau oleh mahasiswa S1, sehingga kemudian langsung saja Islamic Business Ethic. Kebetulan saya nulis juga dengan teman satu in English, bahasa Inggris, kemudian satunya lagi etika bisnis saya memang mengajarkan, itu masih internal untuk kampus Magister Ekonomi Syariah. Itu kita belum terbitkan, karena itu waktu kemarin saya lihat kayaknya nilai novelty-nya itu masih kurang deh gitu, ya. Jadi gini Pak Arafah, jadi ketika bicara tentang nomor satu, ya,
etika dari ngomongin etika dulu. Wah, nanti berangkatnya dari Yunani dengan Romawi juga itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan etika? Apakah etika itu dia sebatas norma atau dia sebatas adab atau akhlak? Tetapi ternyata kalau ngomongin etika, itu ketika diterjemahkan ke dalam hadorah Islamiyah, Islamic civilization is a very different, berbeda sekali. Jadi saya ingin juga pembahasan tentang etikanya itu dia mendalam. Nah, ketika sudah mendalam, ya mendalam dari sisi eksplorasi etika itu, the ethic itu, nah kemudian masuk ke etika bisnisnya. Jadi kalau saya ngajar dari 2009 itu ini ngajar etika bisnis kok kayak ngajar fikih muamalah ya, isinya itu tentang riba, isinya tentang maisir, gharar dan lain sebagainya. Ini kayaknya ada yang salah deh gitu ya, ada yang salah terhadap pemahaman terhadap etika itu sendiri, etika bisnisnya nanti. Nah itu nanti bisa dieksplorasi. Tentu saja kalau yang paling challenging itu sebenarnya pemberdayaan, tetapi kalau hanya di zakat sangat sayang sekali gitu ya. Kita sudah bisa tambahkan sekarang itu dengan wakaf atau lebih tepatnya Islamic Social Finance. Jadi empowering of Islamic Social Finance, cash in zakat and wakaf. I think itu sangat menarik. Kalau Bank Syariah dengan perkembangannya ya itu biasa aja lah gitu ya, karena memang sudah banyak buku tentang itu. Kalau tadi mau etika bisnis, kajian studi tentang etikanya itu sebaiknya dia lebih mendalam, sehingga kemudian bukan hanya etika itu norma, etika itu adab, etika itu akhlak dan lain sebagainya. Pembahasannya nggak jauh beda dengan muamalah, karena buku saya yang etika bisnis itu awalnya teman saya suruh buat outline-nya, saya suruh buat kasarnya, tapi terus lihat ini bukan etika bisnis, saya bilang ini fikih muamalah gitu ya, jadi nggak jauh berbeda. Oke, thank you. Ada Pak Ruhimat, manajemen pendidikan Islam. Wah, ini calon dosen manajemen pendidikan Islam. Oke, luar biasa sekali Pak Ruhimat, tapi saya baca itu lebih dari 10 buku tentang manajemen pendidikan Islam. Kalau mau, yang tren tentu saya sekarang itu manajemen pendidikan Islam era new normal, itu lebih amazing, lebih menarik gitu, karena kita nggak bicara lagi tuh manajemen pendidikan yang biasa-biasa gitu ya. Biasa-biasa maksudnya itu ya udahlah, ada kepala sekolah, kemudian pembahasan tentang kurikulum pendidikan Islamnya, kemudian juga mungkin dari sisi kelembagaannya, kemudian dari sisi nanti mungkin perkembangannya. Nah, ada kebaruannya, nilai novelty-nya. Ya dengan sekarang ini pembelajaran online, kemudian kita mengenal ada blended learning dan lain sebagainya, itu menjadi sentuhan baru. Oke, judulnya nggak apa-apa, manajemen pendidikan Islam, tapi ada tambahan di era new normal gitu ya. Atau mungkin kita bayangkan bahwa pendidikan itu ke depan itu memang udah nggak bisa normal lagi gitu ya, udah nggak bisa istilahnya itu pertemuan untuk yang luringnya itu mungkin bisa sih ya, menurut kita pengen berdua tentu saja bisa gitu, tapi ke depan itu orang itu akan berpikir bagaimana model blended learning. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi manajemen pendidikan Islam di era new normal. Oke, Pak Rohimat silakan buat outline-nya, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Kemudian tadi ada Pak Ahmad Agung, kewirausahaan. Oke, kewirausahaannya yang ini ya, yang unik juga, terutama nanti disentuh ada namanya technopreneur, bahkan lebih tinggi lagi itu ada socio-technopreneur. Jadi digitalnya itu juga dimasukkan ya, Abah ya. Jadi jangan cuma kewirausahaan ngejual nasi uduk, ngejual sampo. Enggak seperti itu. Saya itu juga boleh kalau saya tadi siang juga makan sampai juga, makan singkong juga, tapi singkongnya itu ada toppingnya, ada kejunya, ada coklatnya, bahkan bisa berbagai varian dari tesnya, rasanya itu ya. Jadi oke. Jadi nanti kita akan lihat dari sisi kewirausahaan itu awalnya itu bagaimana how to build
the soul of entrepreneur, bagaimana membangun jiwa entrepreneur. Kemudian yang paling penting tadi Abah boleh mulai dipikirkan model ya, saya menyebutnya dengan model entrepreneur yang memang beda. Umpamanya nih ya, saya kasih contoh bahwa seorang entrepreneur, karena saya muslim, maka dia harus memiliki belief yang tinggi. Ya, kalau bahasanya Jack Ma itu everyone has super big dream. Nah, jadi setiap kita itu, terutama nanti pengusaha entrepreneur itu, kita nggak cukup hanya memiliki mimpi. Mimpi yang besar pun tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah mimpi yang super besar. Super big dream. Wah, gitu ya. Nah, itu kan salah satu dari bagaimana mental. Kemudian juga perkataan dari Jack Ma juga, kita itu katanya itu jangan menjadi hiu di sungai Yansing katanya itu. Jadi kita itu harus menjadi semacam disebutnya itu ikan, kalau mungkin sekarang tuh kayak ikan mujair di yellow river, tadi bilang gitu. Jadi kalau istilahnya itu, kalau menjadi seorang entrepreneur itu, ya kita jangan menjadi hiu itu di samudra luas, atau mungkin umpamanya kita mulai ada strategik blue ocean. Ya, kita jangan hanya bermain di red ocean saja. Nah, ini pilihan-pilihan untuk bagaimana membangkitkan entrepreneurship itu ke wirausahaan. Oke, dari Pak Sarun menguak takbir demokrasi dalam pemilu. Wih, mantap sekali ya. Saya kebetulan besok itu tanggal 27 Maret itu ngisi di teman-teman di asosiasi peneliti pengajar hukum ekonomi syariah, itu tentang politik, hukum, ekonomi, dan bisnis syariah. Mungkin Pak Dr. Daming bisa sinergi nih, karena kait dengan demokrasi, kemudian juga dengan pemilu. Saya baca beberapa hari terakhir ini dari Gramedia, dari Raja Wali Grafindo, itu banyak terbit buku tentang demokrasi, kemudian juga bicara tentang pemilu, termasuk juga untuk hasil pemilu dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Memang Pak Daming sangat luar biasa nih ya untuk pilihannya nih. Nanti kita fokus ke satu dulu, pokoknya 10 pertemuan ke depan itu harus jadi satu buku. Terima kasih ya. Kemudian ada Pak Iman, amalan Ramadan sesuai sunnah. Bagus juga, sangat luar biasa. Jadi kita jangan melihat oke, idenya itu sederhana, tapi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Saya punya 2 buku tentang Ramadan, ya, satu Super Ramadan, kemudian satunya lagi itu renungan Ramadan. Memang sederhana, dan saya yakin Pak Ruhmat tinggal mau pilih yang mana nih, satu dulu aja, ya, satu selesaikan. Saya pikir dalam 10 hari ke depan, kemudian juga 30 hari ke depan, saya yakin Ramadan itu ya orang sangat butuh gitu, apalagi kalau niatnya kita lillahi ta'ala, udahlah kita buat PDF, kemudian kita share ke semua orang, mudah-mudahan kita dapat pahala. Itu lebih amazing, ya, lebih luar biasa daripada kita nyetak buku, kemudian kita jual cuma dapat untung berapa gitu ya, tapi ide dan gagasan kita itu tidak sampai. Saya sangat dukung 200% bahkan untuk Pak Ruhimat nih ya, untuk membuat Super Ramadan, atau mungkin judulnya kita ganti andai ini adalah Ramadan terakhir. Wah, kan agak sedikit menyentuh tuh. Nah, ceritanya tentang amalan-amalan Ramadan, nanti boleh nanti saya kirimkan panduan Ramadan. Ya, ada buku panduan Ramadan. Saya juga ada pesan juga, teman lagi bisnis akikah dengan kurban. Saya sudah bikin bukunya tentang pedoman akikah, yang kurban belum selesai. Itu juga kita mau sharekan lah, karena itu akan dibagi gratis kepada mereka yang mau ngambil paket akikah dengan kurban. Oke, ya Pak Rahmat, tetap semangat pilihannya. Selanjutnya gini Pak Dr. Misno, satu lagi ada 2 peserta yang belum menentukan tema, tapi ini udah ada Ibu Rika dan Ibu Eka Juniati. 2 peserta lagi yang kita belum bahas, selanjutnya Ibu Rika, dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Eka Juniati kali ya Pak Misno. 2 peserta terakhir. Bu Rika dulu ya. Ya, Oke, Bu Rika, ini tentang bagaimana mengimplementasikan mediasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, bagaimana mengimplementasikan mediasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mediasi ini ya, mediasi ketika terjadi perkara ya. Tadi pertama saya baca meditasi soalnya. Ya nggak apa-apa juga sih, pilih salah satunya. Tapi ini karena bahasanya adalah mediasi, berarti ini adalah satu buku how to, buku panduan bagaimana orang-orang yang dia itu umpamanya mengalami perkara, ya, dia mungkin ke pengadilan agama, ke pengadilan umum dan lain sebagainya. Ya, terima kasih sengketa ya. Nah, kemudian tapi kita buat buku yang praktis bagaimana sebenarnya step by step untuk bisa mengikuti atau lebih tepatnya itu step by step untuk pelaksanaan mediasi itu. Nah, pilihan mediatornya, kemudian mungkin keuntungan dan juga apa namanya kelebihan dari mediasi dibandingkan nanti ketika sudah masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Mekanisme oh ya nanti dulu ya. Nah ini berarti berkenan dengan sengketa. Saya bimbing tesis juga kemarin itu skripsi sih, itu tentang small courts ya, tentang penanganan sebelum arbitrase juga. Nah ini saya pikir nggak usah tebal-tebal bukunya dan saya yakin ini bisa kita terbitkan ya terkait dengan dengan mekanisme dari mediasi ya atau dibikin umpamanya judulnya diganti dengan mediasi is easy umpamanya gitu ya, easy mediasi. Ya, mediasi sih. Mediasi itu mudah, kemudian juga murah, kemudian juga hasilnya mungkin lebih memuaskan, lebih menenteramkan masing-masing pihak. Nah, oke, itu gampang sekali, tetapi perlu adanya outline, kemudian nanti pilihan bahasa. Jadi pilihan bahasanya yang sederhana saja, yang lebih populer saja, jangan terlalu kaku, gitu ya. Oke, mekanisme penanganan. Oke, ya itu untuk Ibu Rika. Terima kasih, kita tunggu sekali, ini sangat menarik sekali temanya. Kalau ada Pak Daming juga mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat dalam Mahkamah Pidana Internasional. Luar biasa. Ini juga masuk ke penanganan karena Pak Sarudin ini beliau seorang lawyer gitu ya. Jadi idenya itu memang sangat banyak sekali. Bahkan nanti setiap perkara itu bisa dikumpulkan dan menjadi satu, kita tambahkan dengan analisis, itu menjadi satu semacam hikmah atau bunga rampai dari berbagai kasus yang dihadapi. Saya yakin luar biasa, apalagi ini kalau mau bicara tentang mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat dan juga Mahkamah Pidana Internasional. Ini berarti masuk ke dalam pembahasan tentang penanganan perkara di Mahkamah Internasional, terutama nanti pelanggaran HAM berat apa saja. Banyak sekali. Jadi idenya dari Pak Dr. Daming ini sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali. Mediation is easy. Oke, terima kasih. Nanti kalau bisa, kalau desainnya itu ada agak bagus, dibikin, saya dengan KNKS itu sempat bikin tentang introduction to wealth management, kemudian juga Islamic Financial Planner. Jadi bahasa-bahasa yang dia kombinasi antara grafik, antara gambar dengan tulisan. Tapi kita yang tulisan dulu saja, nanti kalau yang gambar bagian diserahkan ke bagian layouter. Oke, Bu Rika ditunggu, sangat luar biasa sekali, dan sekarang saya berikan kesempatan, mungkin ini kali ya, kita kasih waktu 15 menit untuk yang mau ngomong langsung kali ya. Tafadhol. Ya, betul. Silahkan. Selanjutnya, mohon maaf dulu Pak Misno sebelum ada yang bertanya. Mungkin ada satu peserta lagi yang belum nanya, mungkin nanti kita coba bagaimana, masih kebingungan atau bagaimana Ibu Eka Juniati, kami sebagai mediator sudah mencatat nih satu-satu peserta, kebetulan masih ada satu peserta yang belum, mungkin agak kebingungan atau bagaimana, mohon berbicara dulu, mungkin kita kasih kesempatan untuk bertanya dulu kali ya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Nanti bicara ya. Silakan yang mau bertanya biar lebih jelas gitu. Monggo. Masih belum biasa kali. Pak Ahmad kali mau ngomong kayaknya. Silakan Pak Gustoha, ada Ibu Retno mungkin atau mungkin belum biasa ya. Ada Pak dosen, Pak Rohimat.
Ada Pak Eka atau mungkin Pak Dr. Daming dipersilakan, mungkin mau ini, mudah-mudahan masih memantau, masih stay tune. Ada Pak Arafah juga, ada Abah Mata Agung dan Nani Hermawati. Silakan. Baik, mungkin para peserta saya coba simpulkan, mungkin Pak Ahmad, Pak Misno, kita coba review satu persatu secara singkat berkenaan dengan catatan yang saya catat untuk para peserta yang mengajukan judul dan tema. Nanti mungkin selanjutnya berhubung waktu sudah pukul menunjukkan 21.31. Sebetulnya tadi agak 1, 2, 3. Silahkan Pak Agus Toha mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan. Betul. Ya, perkenalkan saya Agus Toha dari Gunung Bogor, Gunung Kicung. Ini aja Pak, saya kan masih basic dasar banget nih Pak ya dalam menulis ya. Belum pernah bahkan ya sama sekali. Nah, rencananya kan seputar, karena saya tinggal di pesantren, seputar santri-santri aja yang buku itu bisa jadi motivasi buat para santri. Gitu. Minimal ada yang saya tinggalkan buat para santri, gitu dibaca-baca. Gitu. Yang ingin saya tanyakan kan, untuk referensinya itu loh Pak. Referensi ke depannya itu kira-kira gimana gitu Pak, langkah-langkah awalnya gitu. Itu aja paling dulu ya Pak ya. Datang paket. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Agus Toha. Ya, justru ini karena pengalaman pertama ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Di depan saya ada buku ini teman-teman, judulnya itu ini antologis sih tapi santri. Ini judulnya itu titik koma. Nah, kemudian juga anak saya juga bikin buku tentang diari santriwati, tapi memang dia lebih kepada bagaimana perspektif atau sudut pandang dari santri dalam kehidupan mereka yang unik. Nah, kalau mamanya Pak Agus Toha mau bikin buku tentang tadi The Super Santri, itu sangat mudah sekali. Ya, pertama adalah kita menjiwai diri seorang santri, apalagi kalau memang tinggalnya di lingkungan pesantren, otomatis sangat paham sekali. Saya juga lebih dari 20 tahun gitu ya tinggal di pesantren, itu banyak hal-hal unik ya, banyak hal-hal yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya luar biasa gitu ya. Contohnya saya pernah menemukan seorang santri yang dia itu mungkin karena banyak masalah gitu, kemudian dia menangis, tapi menangisnya itu di sudut masjid, kemudian tapi sambil megang Al-Quran gitu ya, kan sangat amazing sekali saya pikir gitu ya, sangat luar biasa sekali. Oke, nah karena ini adalah buku motivasi, kalau menurut saya justru referensi is not important. Jadi referensi itu nggak penting, kecuali nanti hanya bahan bacaan. Bahan bacaan pun biasanya itu di awal-awal biasanya kalau mau yang keren itu ya ada kutubutis itu kan sudah ada PDF-nya. Paling ketika kita mau mengutip hadis, baik itu dia mau pakai bahasa Arabnya atau mungkin dia hanya terjemahannya saja is oke. Tapi kalau saya terjemahan saja udah oke juga, udah bagus juga gitu. Tapi yang paling penting, nah tadi ditanya, kalau ditanya tadi tentang referensi, kalau menurut saya itu nggak penting, nggak usah dipikirkan dulu. Yang paling penting sekarang itu adalah membuat outline-nya. Nah, jadi langkah awalnya bagaimana membuat outline. Pertama, bagaimana cara membuat outline-nya. Nanti bisa pakai mind map, ya bisa juga pakai semacam content of list ya, atau mungkin kombinasi dari keduanya. Jadi gini, ketika ngomongin tentang santri, yang paling gampang banget gitu ya, yang paling gampang banget itu ya harus ketahui dulu santri itu apa sih. Who are he, siapa sih santri itu gitu ya, bahasa siapa santri itu, kita gali juga tuh makna santri dari mulai kata-kata santri, cantrik, kemudian juga bahasa Sanskertanya, kemudian juga ada beberapa tradisi santri sebelum Islam dan lain sebagainya. Nah itu sehingga kemudian muncullah namanya santri itu adalah seorang siswa yang belajar di pesantren, di mana karakter dari pesantren itu adalah ada kiai,
santri, ada kitab kuning, kemudian ada siswanya atau santrinya. Nah, dari situ kemudian tumbuh lagi. Jadi pertama itu kan tentang sejarah santri, kedua itu karakter dari santri, atau mungkin nanti ada sedikit kayak semacam survei kenapa harus menjadi santri. Nanti ditambah tuh apa namanya diperkaya dengan wawancara-wawancara sekilas, tanya-tanya ke mereka kenapa sih mau jadi santri. Pertama ada yang dipaksa orang tua, ada yang mungkin cuman ikut-ikut temannya, ada juga yang mungkin karena dia itu melihat tempatnya bagus gitu kan, dan lain sebagainya. Pokoknya digabungin semuanya. Nah, nanti setelah itu baru ngomongin tuh super santri. Jadi menjadi seorang super santri itu adalah pertama umpamanya dia jiwanya itu harus jiwa santri. Bagaimana karakter dari jiwa santri? Sebutkan tuh dari mulai umpamanya dia itu harus punya keyakinan mendalam, dia itu harus betul-betul bahwa is my way dan seterusnya. Kemudian nanti setelah keyakinan baru muncul dari sisi hal-hal sifatnya itu keseharian, bahwa yang namanya santri itu berarti dia itu harus punya rasa itsar, ya artinya mengutamakan orang lain dalam masalah keduniaan. Pokoknya wah banyak sekali. Coba Pak Toha boleh pakai mind map ya, besok kita akan lihat di pertemuan berikutnya itu untuk super santri yang kita harapkan itu seperti apa sih. Nah gitu, kalau merujuk saya ke Muslim Mandiri itu ya minimal dia akidahnya sohihah, ibadahnya salimah, muamalahnya solihah gitu ya. Solihah dalam artian itu maslahah di situ, dan dari situ nanti bisa dikembangkan. Jadi yang namanya santri itu sama orang tua harus begini, sama guru harus begini, kemudian sama teman santri sini seperti ini, kemudian sama orang awam itu harus begini. Wow, banyak banget pokoknya gitu ya. Terima kasih Pak Agus Toha ya. Coba terima kasih. Terima kasih Pak Agus Toha dan Pak Misno. Ini satu peserta terakhir sebelum kita mereview masing-masing judul atau tema masing-masing. Dari Ibu Heni. Halo. Ada tema. Halo. Tema yang diajukan adalah kurikulum wirausaha untuk pendidikan anak usia dini atau langkah seorang pendamping sosial. Pak Misno. Oke, terima kasih Bu Heni. Wah, ini superwoman ya. Kemarin coba selamat hari International Women Days ya. Oke, sebenarnya dari dua tema ini tadi kurikulum kewirausahaan untuk anak usia dini itu sudah cukup bagus, tapi kalau menurut saya yang sama dengan jiwanya Ibu Heni itu agak mirip dikit nih, ngambil nyontek dari Pak Ade Sumarna ini, sang pendamping Ibu. Pendamping UKM, sang pendamping gitu ya, sang pendamping, karena Bu Heni ini kan pendamping di UMKM gitu. Jadi bagaimana kita itu bisa membangun sosok pendamping bagi UMKM ya, UMKM, kemudian tapi kita juga tidak lupa dengan diri kita. Nah, nanti memosisikan ibu itu juga sebagai seorang ibu, jadi ya superwoman lah gitu ya. Jadi selain dia itu seorang ibu rumah tangga yang otomatis itu adalah kewajibannya gitu ya, tapi dia juga bisa menjadi seorang pendamping ya, menjadi seorang pendamping atau sang pendamping gitu ya bagi UMKM itu. Kalau umpamanya kurikulum wirausaha, saya nulis buku juga perbandingan antara pendidikan anak usia dini Indonesia dan Amerika, tapi ya masih teoritis gitu ya. Anak kecil suruh jualan kan kadang ya, walaupun hanya jiwanya saja penting, karena sekarang di hampir semua SD itu sudah ada market day ya, anak-anak suruh jualan dan lain sebagainya. Itu cukup bagus, tapi yang lebih menantang dan saya yakin bisa berkembang dan bisa jadi bagian dari kehidupan ibu itu, Ibu Heni, adalah tadi sang pendamping, menjadi sosok pendamping ya. Pendampingnya nanti apakah memang hanya khas untuk UMKM ya, pendamping sosial itu ya, tidak hanya UMKM ya, pendamping sosial, atau mungkin juga pendamping itu kita maknai yang lebih luas, karena tadi super pendamping itu jadi pendamping bagi anak-anak sendiri di rumah, pendamping juga bagi suami dan sebagainya. Berarti akan muncul di buku itu sosok ya sang pendamping ya dalam rumah tangga dan juga di masyarakat.
Oke, saya yakin bisa, dan itu kita mulai dari outline-nya. Bagaimana cara membuat outline-nya? Ya gampang sekali. Yang Ibu pahami tentang pendamping itu apa sih, gitu kan. Kemudian juga kalau nanti di introduction-nya, di background-nya itu bicara tentang bagaimana keadaan masyarakat kita yang mereka ternyata sudah sudah kasih bantuan, tapi kok masih tetap saja masih berkutat di garis-garis kemiskinan gitu kan, dan lain sebagainya. Maka tokoh karakter seorang pendamping itu sangat penting sekali. Nah, ini kita bisa kolaborasi dengan teman-teman, terutama nanti dari pengalaman hidup refleksi sudah berapa tahun nih Bu Heni jadi sang pendamping nih. Oke, saya pikir itu Bu Heni ya, kayak di pendamping saja deh, sang pendamping itu. Karena kalau kurikulum wirausaha nanti harus nyari lagi, pendidikan anak usia dini juga harus katanya sih kalau itu hanya sebagian itu hanya project saja untuk yang PAUD itu. Jadi tapi kalau pendamping dia akan terus menerus, jangan sampai kelewat nih sama teman-teman yang lain nih. Ada yang udah mengklaim diri sebagai sang pendamping UMKM soalnya gitu. Terima kasih. Halo moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Misno. Berhubung waktunya sudah Halo. lewat. Ya, halo. Masih bisa nanya satu lagi? Iya, Pak. Ini kebetulan kita mau tanya aja dulu. ya mau Kasih bagaimana pertanyaan. Pak Dr. Misno, apakah masih diberikan kesempatan? Ya, Setelah kasih ini saya kesempatan. mau review beberapa peserta untuk judul dan temanya. Oke, silakan. Siapa tadi mau bertanya? Saharudin Daming, Pak. Oh iya, Oh, Pak Saharudin silakan, Daming. Pak Saharudin. Gimana nih? Baik. Banyak banget temanya tadi ya. Silakan mau milih yang mana nih? Satu saja dulu. Jadi gini, saya menulis kolom di beberapa media, di surat kabar, sudah lebih 20 tahun. Ini Dr. Rahmat Rosadi sudah berkali-kali minta untuk dibuatkan jadi buku. Dia siap katanya di editornya ya. Tapi itu saya jadi bingung juga itu karena sudah banyak sekali ya. Apakah itu jadi semacam bunga rampai atau spektrum. Nah, kesulitan saya itu menentukan judul. Karena ini kalau saya buat betul jadi buku, itu bisa jadi 5 jilid masing-masing, berketebalan satu jilidnya itu sekitar 300-400 halaman gitu ya. Nah, kesulitan kedua saya itu adalah mengupdate data-data yang dulu misalnya saya tulis 20 tahun lalu ya, tidak mungkin saya buat dalam buku itu dengan situasi penulisan di masa itu. Misalnya baru-baru ini saya nulis di koran, saya beri judul misalnya robohnya sang Menara Gading ini menggambarkan penangkapan KPK terhadap Nurdin Abdullah ya. Saya gambarkan itu sebagai, nah di situ kan saya banyak menggunakan diksi tentang tanggal, tahun. Nah ini semua tahun-tahun ini kata ini dan sebagainya tentu akan sesuaikan dengan versi buku. Nah itu apa itu harus dibuat seperti demikian atau kita tetap mempertahankan original penulisannya, Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarudin. Ya, ide dan gagasan itu sangat banyak sekali, tapi saran saya ketika dia sudah menjadi berbagai tulisan, pertama itu adalah kita pilah dan kita pilih, gitu ya. Kita pilah dan kita pilih dalam artian itu tema-tema besar, gitu ya. Kemudian nanti kita akan pilihkan menjadi satu kumpulan, ya. Dia bisa bunga rampai atau saya lebih senang sebenarnya lebih ke arah memang ide dan tulisan kita sendiri, sehingga judulnya itu kita akan ambil dari secara global bagaimana pembahasan yang tema utama di situ, umpamanya demokrasi dan keadilan gitu ya, atau mungkin juga bagaimana tentang umpamanya dinamika dari politik hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama itu adalah memilih dari berbagai tulisan itu dengan clustering dengan tema-tema yang memang tertentu, ya bisa 3 atau bahkan tadi bisa jadi 5 tema gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, updating data. Kalau menurut saya, kalau dia sifatnya itu memang tidak ada perubahan dalam makna
analisis kita itu sudah betul, itu tidak perlu lagi kita tidak perlu update lagi, bahkan tanggalnya biarkan begitu saja. Ini mirip dengan tulisannya Gunawan Muhammad, catatan pinggir itu dia kumpulan setiap tahun itu, bahkan saya juga nulis di blog itu sengaja gitu ya, jadi tema-tema aktual itu saya tuliskan. Saya nggak peduli ada yang baca atau tidak, yang penting itu adalah saksi sejarah bahwa sejarah itu terjadi, kemudian saya menuliskan itu gitu ya. Dan nanti sama juga, itu lebih dari 1000 artikel juga. Nanti suatu masa ketika saya sudah agak lebih santai, saya akan kumpulkan dan itu refleksi umpamanya dari 2000 sampai 2020. Tapi tadi memang temanya itu disesuaikan, temanya itu di clustering. Kemudian updating data, kalau dia analisisnya itu memang tidak ada yang baru, dalam artian itu tidak bertentangan dengan fakta terbaru, lanjutkan saja. Nah, kemudian setelah itu tadi kalau masalah pertama itu ya sudah teratasi dengan perkembangan dari teknologi, terutama percetakan. Sekarang sudah ada POD, print on demand gitu ya, bahkan Pak Saharudin itu cuma punya uang terakhir itu punya uang, maksudnya kalau Pak Saharudin hanya punya uang 250 sampai 500 ribu, sekarang sudah banyak sekali indie publisher itu, rekanan saya itu yang sudah siap menerbitkan ISBN, kemudian 5 eksemplar, dan kita nggak usah bingung-bingung untuk layouter, untuk cover dan lain sebagainya. Karena kalau saya sendiri berprinsip bahwa yang penting tulisan saya itu dibaca oleh orang gitu ya, bahkan kalau perlu ya tadi diwakafkan. Kalau nanti bentuknya PDF, ya PDF itu dibagikan ke semua orang gitu ya, karena kalau cuman pengen dapat keuntungan dari buku itu ya sekarang ini tidak terlalu besar gitu ya, walaupun kalau kita mau yang serius juga sebenarnya bisa gitu ya, tapi kalau saya lebih cenderung ya yang penting ide dan gagasan kita itu semua orang itu bisa baca, kemudian kita sharekan. Saya pernah 2 kali pengalaman, 1 kali pengalaman mengumpulkan tulisan dari seorang anggota DPR, sekarang beliau masih menjabat di DPR pusat gitu ya, itu tulisan-tulisan judulnya waktu itu bangsa besar kemudian jiwa kecil gitu ya. Jadi bangsa Indonesia yang besar tapi jiwa-jiwa yang ada di dalamnya itu terlalu kerdil gitu. Nah, itu juga kumpulan di beberapa media cetak, salah satu di Kompas itu dikumpulkan, sehingga karena beliau pejabat akhirnya ya dicetak sekitar 1000 kemudian dibagi-bagi. Nah, ini menjadi solusi. Jadi Pak Deming jangan khawatir punya 250.000, punya 300.000 itu sudah bisa menjadi sebuah buku. Bahkan yang gratis pun seperti Gramedia, kemudian juga Salemba 4 gitu ya. Kalau tadi tergantung bukunya ya, kalau mamanya buku-buku tadi kumpulan dari ide dan gagasan itu biasanya lebih ke yang dia ke levelnya itu level B. Kalau yang level A itu bisa di Gramedia, Raja Grafindo, kemudian juga Prenada, atau mungkin Salemba 4 itu untuk yang buku-buku yang untuk perguruan tinggi. Kalau yang populer bisa di Pustaka Al-Kautsar, bisa di Gemain Shani Press, kemudian juga di beberapa penerbit ya, termasuk juga di Rosda dan lain sebagainya, itu sangat mungkin sekali. Jadi nanti teman-teman kalau yang sudah punya naskah kemudian kebingungan, nanti bisa hubungi kami dan insya Allah kita akan bantu. Termasuk juga pustaka malamnya itu saya punya itu ya, kalau cuman ISBN itu kan semuanya free, gratis gitu kan ya. Nah, paling biasanya teman-teman tuh ngasih untuk yang biasa kan harus ada covernya, harus ada ngirim untuk internet yang kesananya. Nah, itu biasanya termasuk juga wajib menyerahkan untuk 2 eksemplar untuk Perpusnas dan 1 eksemplar untuk Perpusda gitu ya. Jadi saya yakin kita bisa komunikasi Pak Dr. Daming nih ya. Kita idenya sangat luar biasa dan memang sangat sayang sekali ketika hanya ada di komputer. Teman-teman semua juga sama. Jangan sampai ide yang sangat luar biasa itu cuma ada di komputer ya. Minimal tadi ada di website, di blog, atau mungkin ya kalau bisa kita cetak. Sederhana apapun ide, kalau menurut saya itu adalah sebuah gagasan luar biasa yang memberikan kontribusi untuk agama, bangsa, dan juga negara. Baik, terima kasih. Siap. Silakan. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sungguh beberapa tema-tema yang terkait
materi yang disampaikan dengan Bapak Misno sangat nyambung sekali ya Pak. Ini tentang tema-tema untuk pendidikan dan keislaman. Selanjutnya saya mau mereview untuk share screen catatan dari para peserta. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, ini hari ini ada 10 peserta dan alhamdulillah malam ini masing-masing peserta sudah mengajukan tema dan judul. Mungkin nanti beberapa sambil berjalan, siapa tahu mungkin ada ide, inspirasi dari berbagai situasi dan kondisi. Mungkin ketika lagi diskusi dengan teman atau mungkin lagi santai, mudah-mudahan diberikan inspirasi yang ciamik gitu untuk judulnya, sehingga bisa kita pastikan untuk di next sesinya, yaitu tentang pembuatan outline. Oke, baik. Pertama, saya akan mereview dari Bapak Agus Toha dengan tema Super Ilmu Agama Entrepreneur Sosial Kemasyarakatan. Judulnya Santri Berdaya. Ya, segmennya sudah ditentukan, segmen untuk para santri atau ustadz dan motivasi untuk siswa umum. Kemudian dari Ibu Wani Herlina, yaitu Living with Depression, dan tentunya judulnya masih dipertimbangkan ya Ibu, mudah-mudahan hari berikutnya sampai hari Kamis sudah menemukan judul yang akan diajukan. Kemudian Ibu Retno, temanya manajemen keuangan dan investasi. Selanjutnya Bapak Sarahudin Deming, sejarah filsafat Yunani dan Romawi untuk temanya. Kemudian judulnya udah ada 3 nih yang diajukan. Yang pertama adalah eksplorasi dan eksplanasi komprehensif filsafat Yunani dan Romawi. Luar biasa. Kemudian menguak tabir demokrasi dan dalam pemilu. Selanjutnya mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat dalam Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian Ibu Nani Ermawati untuk temanya di akuntansi manajemen. Selanjutnya Bapak Ahmad Agung untuk temanya sudah 2. Yang pertama ekonomi koperasi dan kewirausahaan. Selanjutnya masukan dari Pak Dr. Misno yaitu kewirausahaan. Selanjutnya tinggal dipilih ya Bapak Ahmad Agung untuk tema yang akan ditentukan dan tentunya judul yang akan diajukan. Kemudian Arafah untuk temanya ekonomi Islam dan bank syariah. Judulnya pengantar etika bisnis Islam dan kemudian judul yang kedua pemberdayaan zakat, yang ketiga adalah bank syariah dan perkembangannya. Kemudian Ibu Imat Ruhimat, temanya yang pertama manajemen pendidikan Islam dan yang kedua adalah amalan-amalan Ramadan sesuai sunnah. Yang terakhir Ibu Rika dengan tema mediasi. Judul yang diajukan yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan mediasi dalam kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya rekomendasi dari Pak Dr. Misno, mediation is easy. Mudah-mudahan nanti ada judul yang sudah akan dipastikan untuk dibuatkan outline-nya. Yang terakhir Ibu Heni. Ibu Heni temanya kurikulum wirausaha untuk pendidikan anak usia dini. Yang kedua adalah langkah seorang pendamping sosial. Baik, mungkin itu aja review dari kami terkait tema dan judul untuk masing-masing peserta yang nanti akan dibahas lebih detail lagi di sesi berikutnya pada hari Kamis dengan jam yang sama, dengan waktu yang sama, yaitu terkait di sesi yang kedua adalah materi yang akan dibahas selanjutnya adalah pembuatan outline buku dengan aktivitas membuat outline yang Anda yakinkan akan dijadikan buku dalam 10 kali pertemuan. Hasil draft outline buku. Jadi dalam waktu 1, 2, 3 sampai 3 hari ke depan mungkin dibuat sketsa kasar ya Bapak Ibu untuk nanti dibahas pada sesi kedua. Seperti itu. Mungkin selanjutnya acara pelatihan sesi pertama ini kita tutup dan selanjutnya buat statement dulu boleh. Silahkan Pak Dr. Misno. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tadi dari Ibu Wani, kemudian Pak Agus Toha, kemudian ada Ibu Rika, ada Ibu Retno, kemudian ada Pak Ruhimat, ada Pak Muhammad Arafah, ada Ibu Nanik,
ada Pak Saharudin dan juga Ahmad Agung. Tadi yang saya sebutkan sebenarnya saya pikir sudah jalan saja, sudah saya katakan misalnya 80 sampai 90% ya. Kalau bisa saya tadi urutkan kembali. Jadi challenge untuk Kamis depan adalah jadi sebelum pertemuan kedua, sebelum sesi kedua itu masing-masing membuat sebuah outline dari judul yang sudah ada. Ya, yang saya ingat, umpamanya saya hafal nih kayak ini, yang saya ingat dulu dari Pak Agus Toha, judulnya adalah The Super Santri. Silahkan dibuat outline-nya. Jadi outline itu dia semacam seperti daftar isi saja yang paling gampang. Nanti kita kasih teorinya juga, tapi kita praktek dulu gitu ya. Semacam daftar isi. Jadi apa saja yang akan dari Super Santri itu. Kemudian ada Ibu Retno dengan juga Ibu Wani tadi. Kalau Ibu Wani itu terkait dengan living with depression, tadi sudah saya sebutkan kurang lebih untuk outline-nya ya. Jadi nanti boleh dituliskan dalam satu halaman untuk A4-nya. Ibu Retno juga sama, tadi gabungan dari beberapa RPS, silahkan dijadikan semacam daftar isi untuk selanjutnya nanti menjadi sebuah outline yang kita akan berikan masukan. Kemudian Pak Rohimat juga tadi pilihannya 2, silahkan mau milih yang mana, tapi kalau dua-duanya umpamanya dicoba dibuat outline-nya juga tidak masalah. Pak Dr. Saharudin, nanti bila saran saya saja pilih satu, kemudian nanti buat outline-nya. Jadi nanti biar kita ada yang baru. Kalau tadi yang dulu kumpulan tulisannya itu untuk nanti saja, gitu ya. Nanti saya untuk diterbitkan. Pak Muhammad Arafah tadi saya pikir juga sudah jelas juga, tinggal coba buat outline-nya nanti untuk Ibu Nani dan Ahmad Agung tadi sudah di kewirausahaan. Nah, itu nanti kita tunggu untuk masing-masing semuanya di outline. Besok pun nanti di pertemuan kedua itu ada teori bagaimana membuat sebuah outline yang bagus, termasuk juga jangan lupa di setiap outline itu pasti ada yang namanya background atau latar. Ya, jadi pertama adalah judul, kemudian di bawah itu ada background atau latar. Nanti sebenarnya penyebutan background atau latar atau pendahuluan itu nggak masalah. Yang penting adalah bahwa nanti di 10 halaman pertama, ya 5 sampai 10 halaman pertama itu dia menyajikan, membahas, mendeskripsikan dan juga menyampaikan kepada pembaca bahwa buku ini akan membahas tentang ini, ya. Jadi buku ini akan membahas tentang umpamanya bagaimana super santri, bagaimana akuntansi, bagaimana manajemen keuangan, investasi, kemudian bagaimana juga namanya kewirausahaan, bagaimana sebenarnya pentingnya urgensi dari seorang pendamping sosial, kemudian juga bagaimana kita menghadapi 30 hari Ramadan, atau mungkin manajemen pendidikan agama Islam yang mungkin sekarang ada perbaikan. Saya ngedit terakhir itu ada modernisasi pendidikan Islam, Dr. Sutarto, itu juga sangat luar biasa juga perkembangan dari manajemen pendidikan. Demikian juga nanti bagian kewirausahaan, tadi kalau mau filsafat juga ternyata filsafat itu adalah satu seni dalam kehidupan ini yang memang tidak ada habisnya, gitu ya. Oke, jadi terakhir dari saya, mohon peserta menyiapkan untuk outline dan diserahkan ya sebelum sesi kedua dimulai, baik lewat email ataupun lewat WhatsApp. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan peserta sekalian. Acara sesi pertama untuk pelatihan menulis kami tutup. Selanjutnya sampai bertemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Dulu. Assalamualaikum. Oke, Bu Leni, semua peserta sudah Ya. live? Ya, live aja. Besok lagi nanti kita bahas ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Salam.